Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Adam Hilman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang artikel internasional bereputasi. Jadi materi ini sudah pernah saya sampaikan di salah satu acara. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan membahas tentang artikel pada jurnal bereputasi. Materi ini sudah pernah saya sampaikan pada tanggal 18 November 2023. Kita mulai dari apa itu jurnal internasional bereputasi. Jadi kita sudah sering mendengar tentang Scopus dan WOS. Jadi jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal yang kemudian jurnal tersebut terindeks oleh pangkalan data seperti Scopus dan WOS. Jadi Scopus dan WOS itu database jurnal yang dikelola oleh Web of Science dan juga Elsevier. Jadi ada sekitar 24.000 jurnal ilmiah, konferensi dan juga seri buku. Jadi ada 24.000 lebih. Kemudian untuk publishernya sendiri sekitar 5.000. Jadi total yang terindeks oleh Scopus itu sekitar 24.000 jurnal. Terdiri dari jurnal, konferensi, dan series buku. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya apa? Kita bisa melihat ciri-ciri jurnal internasional bereputasi seperti editorial board-nya, editornya berasal dari beberapa negara. Kemudian ada penyebar luasan dari minimal 4 benua. Jadi kalau kita lihat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, nah di situ kita akan melihat persebaran editor. Selain editor juga mitra bestari atau reviewer juga sama. Kemudian naskahnya berbahasa resmi PBB, biasanya bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lain yang sudah diakui oleh PBB. Kemudian yang paling penting adalah masuk dalam data Scopus dan WOS. Kemudian kalau di dalam Scopus itu ada namanya parameter atau ranking, mulai dari kuartil 1 sampai kuartil 4. Jadi kuartil itu level atau tingkatan. Jadi kita ibaratkan misalkan ada 100 jurnal terindeks Scopus, maka kuartil 1 itu berada di ranking 1 sampai 25, yang paling atas atau yang teratas. Kemudian kuartil 2 ya dari 26 sampai 50. Kemudian kuartil 3 dan kuartil 4 mengikuti dan seterusnya. Jadi selain jurnalnya bereputasi internasional, jurnal Scopus itu dia punya tingkatan atau level atau kuartil. Yang paling kecil adalah Q4 atau kuartil 4, Q3, kuartil 3 dan seterusnya. Yang paling tinggi adalah kuartil 1. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari jurnal yang terindeks Scopus? Yang pertama melalui skema GoJR, kemudian melalui website scopus.com, dan yang ketiga adalah melalui website Sinta. Nah, ini website skema GoJR-nya, nanti bisa kita telusur. Misalkan kita setelah mengetikkan www.skemagr.com, kemudian nanti kita searching untuk tema social science, maka nanti akan diperoleh data yang sangat banyak. Kita bisa kepoin satu-satu jurnal itu. Kita bisa lihat kuartil berapa, apakah dia masih terindeks Scopus atau sudah discontinue dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua melalui website scopus.com. Jadi kita mencari langsung ke websitenya Scopus.
Caranya sama, kita ketikkan misalkan keywordnya sosiologi gitu, atau social science, nanti akan ketemu jurnal-jurnal yang kemudian genrenya sosiologi dan politik, sosial dan politik dan seterusnya. Kita bisa milih itu. Kemudian yang terakhir yang paling mudah dan gampang, kita bisa mencari lewat akun Sinta Kemendikbud. Kita bisa lihat di situ biasanya jurnal-jurnal terakreditasi, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu berada di level S1 atau Sinta 1. Kita bisa klik di situ, nah nanti akan menemukan jurnal-jurnal yang di bidang tersebut. Kalau kita sudah tahu, sudah paham Scopus itu apa dan bagaimana mencarinya, lalu seperti apakah langkah selanjutnya? Kita ada dua cara yang menurut saya penting. Yang pertama adalah kita memahami karakteristik jurnal itu, baru kita bisa membuat artikel atau menyusun artikel. Karakteristiknya yang seperti apa ya? Kita harus mempelajari aturan main penulisannya di website jurnal, kemudian mencari bentuk yang sudah PDF, yang sudah terbit itu bagaimana, kemudian kita cermati detailnya supaya kita bisa paham. Kemudian baru kita melakukan penyusunan artikel. Biasanya artikel itu ada template-nya. Nah, template-nya itu biasa disingkat IMROT. Jadi ada introduction, material, methods, result, discuss atau result terpisah dari discuss. Kemudian penghargaan atau ucapan terima kasih. Yang terakhir reference. Kita bahas untuk yang abstrak. Abstrak itu jumlah katanya dibatasi, kemudian abstrak itu ada keywordnya, ada 3 kata kunci, disusun secara alfabetis. Kemudian yang berikutnya adalah introduction. Introduction itu ya berisi tentang penelitian, hipotesis, tujuan, kemudian urgensi penelitian dan lain sebagainya. Kenapa penelitian ini dilakukan, kebaruannya bagaimana. Nah, di situ perlu ditampakkan. Kemudian yang berikutnya adalah metode. Metode ini bagaimana cara mengolah datanya, mencari datanya, uji validasinya dan dan lain sebagainya. Apakah menggunakan kuanti atau kuali. Kemudian yang berikutnya adalah result dan discussion. Ini bercerita tentang penyajian data dan juga analisisnya. Nah, disinilah nanti akan ditemukan bagaimana data-data itu dipadukan secara sistematis. Kemudian yang berikutnya acknowledgement ini berkaitan dengan ucapan terima kasih, penghargaan terhadap semua pihak yang telah membantu sehingga artikel ini bisa diterbitkan. Atau founding atau pembiayaan dari riset ini yang menghasilkan artikel itu dari siapa. Kemudian penggunaan referensi, biasanya menggunakan Zotero, Mendeley, Enot dan lain sebagainya dengan gaya kutipan yang berbeda. Ada EPA, IEEE, kemudian ada model-model yang lainnya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Ini biasanya 5 tahun terakhir, kecuali kajian-kajian historis, kajian-kajian sejarah yang durasinya memang panjang. Kadang kita juga berpikir kenapa kok artikel kita sering di reject. Nah, ini yang paling penting biasanya persoalan plagiarisme. Kemudian kemampuan menulis dalam bahasa asing atau bahasa PBB atau bahasa Inggris yang perlu diperbaiki. Kita bisa menggunakan yang ahli untuk apa ya istilahnya melakukan apa ya kegiatan yang istilahnya menggunakan
tim yang ahli sehingga bisa bagus kualitasnya. Kemudian ada lagi di reject karena tidak mengikuti kaidah keilmuan atau kemudian keterbacaan yang tidak terstruktur dengan baik dan beberapa hal yang mungkin masih kurang seperti referensinya yang minim. Nah, tapi kita juga harus berpikir secara sederhana bahwa yang di reject itu kadang memang bukan disebabkan karena kualitas paper yang buruk, tapi juga bisa karena jurnalnya berkualitas yang di reject tinggi. Makanya kita perlu kolaborasi dengan penulis-penulis lain untuk memperkuat kemampuan menulis kita. Jadi kita harus positive thinking dalam melakukan kegiatan itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita bisa diskusi lagi terkait semua hal tentang kegiatan akademis dan juga dunia perjalanan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.